Halo Sobat Tua Ternak, selamat datang kembali di ruang berbagi kita untuk membahas segala hal tentang peternakan. Siori bestias nebain ini. Sulaka menyelamnya bosu, topik yang sangat krusial, namun sering kali menjadi momok, menakutkan bagi para peternak. Masalah kesehatan pada ternak sapi. Menjaga kesehatan ternak bukan hanya soal moral, tetapi juga investasi nyata untuk menjaga produktivitas dan stabilitas ekonomi usaha kita. 3 penyakit yang akan kita kupas tuntas kali ini adalah mastitis, foot and mouth disease, FMD atau PMK, dan penyakit saluran pencernaan. Mari kita bahas secara detail dari mengenali musuh hingga menyusun strategi pencegahan yang efektif. 1. Mastitis, si peradangan ambing yang meresahkan. Mastitis adalah istilah medis untuk peradangan pada ambing sapi, biasanya disebabkan oleh infeksi bakteri yang menyerang kelenjar susu. Penyakit ini ibarat lawan dalam selimut, karena sering kali gejalanya tidak terlihat jelas, subklinis, tetapi dampak kerugiannya sangat nyata, baik dari penurunan kuantitas dan kualitas susu, maupun penurunan nilai jual sapi. Apa saja gejalanya? Secara fisik, ambing terlihat bengkak, kemerahan, dan terasa panas ketika disentuh. Terkadang ditemukan luka atau lecet pada puting susu. Pada susu, produksi susu menurun drastis. Tekstur susu menjadi tidak normal, encer, mengandung gumpalan-gumpalan seperti dadi, atau bahkan bernanah. Warna susu juga bisa berubah kekuningan. Pada sapi, sapi tampak lesu, tidak nafsu makan dan demam. Ia akan terlihat kesakitan dan sering menghindar saat akan diperah. Pencegahan yang efektif, biosecurity and management pemeliharaan, higienitas pemerahan yang steril. Ini adalah benteng pertahanan utama. Pastikan tangan pemerah bersih. Peralatan berah telah disanitasi dengan benar dan lakukan post-milking tiat dipping, pencelupan puting setelah pemerahan, menggunakan desinfektan khusus untuk menutup saluran puting dan mencegah bakteri masuk. Manajemen kandang yang prima. Jaga kebersihan kandang selalu. Pastikan lantai kandang kering dan alas liter, jerami, sekam diganti secara rutin. Lingkungan yang lembab dan kotor adalah surga bagi bakteri pemicu mastitis. Dry cow therapy, terapi sapi kering. Saat sapi memasuki masa kering, tidak diperah, lakukan infusi antibiotik khusus pada setiap kuarter ambing. Strategi ini sangat ampuh untuk memberantas infeksi subklinis dan mencegah infeksi baru di periode kering. 2. Foot and mouth disease, FMD atau PMK, wabah yang sangat menular. FMD adalah penyakit viral yang sangat menular dan menjadi ancaman global. Penyakit ini menyerang semua hewan berkuku belah, seperti sapi, kerbau, kambing, dan domba. Virus FMD sangat ganas dan dapat menyebar dengan cepat melalui udara, kontak langsung, serta melalui pakan, alas kaki, dan kendaraan yang terkontaminasi. Apa saja gejalanya? Demam tinggi mendadak. Sapi mengalami hipertermia, seringkali di atas perpiodegang. Lepuh dan erosi. Muncul lepuh, blister, yang berisi cairan di sekitar mulut, lidah, gusi, hidung, serta di sela-sela kuku dan sekitar mahkota kuku. Lepuh ini akan pecah meninggalkan luka, erosi, yang membuat sapi sangat kesakitan. Nafsu makan hilang. Karena sariawan dan luka di mulutnya, sapi enggan makan dan minum, menyebabkan dehidrasi dan penurunan berat badan yang drastis. Pincang dan patah kuku. Luka di sekitar kuku menyebabkan pincang yang parah. Dan dalam kasus berat, kuku bisa copot. Pencegahan yang harus diterapkan. Strategi karantina dan vaksinasi. Vaksinasi rutin dan tepat. Waktu. Vaksinasi adalah senjata paling ampuh untuk membangun kekebalan kelompok, herd immunity. Ikuti jadwal vaksinasi yang dianjurkan oleh Dinas Peternakan setempat. Karantina ketat. Setiap sapi baru yang masuk ke peternakan wajib dikarantina terlebih dahulu selama minimal 14 hari. Isolasi juga segera dilakukan pada sapi yang menunjukkan gejala sakit. Desinfeksi total. Lakukan penyemprotan desinfektan pada seluruh area kandang, kendaraan, peralatan, dan bahkan orang yang masuk ke area peternakan. Buatlah food dip, kolam celup kaki, di setiap pintu masuk kandang. 3. Gangguan saluran pencernaan, penyerang dari dalam. Penyakit ini adalah sebuah payung yang mencakup berbagai masalah seperti asidosis karena terlalu banyak pakan, fermentasi seperti konsentrat, bloat, kembung, dan diare akibat bakteri atau parasit. Gangguan ini umumnya berakar dari kesalahan dalam tata laksana pemberian pakan, feeding management. Apa saja gejalanya?
Perubahan nafsu makan. Sapi mendadak picky, eater atau malah tidak mau makan sama sekali. Kondisi kotoran tidak normal. Kotoran bisa menjadi sangat encer, diare, sangat keras, atau berbuih. Warna dan baunya juga bisa berubah. Perut kembung. Perut bagian kiri membesar dan terasa tegang ketika ditepuk, timpani. Ini adalah kondisi gawat darurat. Sapi terlihat tidak nyaman, sering melihat ke perut, menghentak-hentak kaki, dan produksi susu menurun. Pencegahan dengan manajemen pakan yang cermat. Transisi pakan yang gradual. Setiap perubahan jenis pakan, terutama dari hijauan ke konsentrat, harus dilakukan secara bertahap selama 1-2 minggu. Sistem pencernaan sapi membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Rasio serat yang seimbang, pastikan pakan hijauan, rumput high, selalu cukup. Serat kasar sangat penting untuk menjaga kesehatan rumen dan merangsang ruminasi, proses mengunyah kembali. Kualitas pakan dan air bersih. Berikan pakan yang bebas dari jamur, racun, dan kotoran. Sediakan air minum bersih yang mudah diakses kapan saja. Sobat Tua Ternang, benang merah dari semua pembahasan. Di atas adalah pencegahan jauh lebih baik dan lebih murah daripada pengobatan. Kerugian ekonomi akibat penurunan produksi, biaya pengobatan, hingga kematian ternak bisa membebani usaha kita secara signifikan. Dengan menerapkan biosecurity yang ketat, manajemen kandang yang higienis, program vaksinasi yang disiplin, dan tata laksana pakan yang cermat, kita bukan hanya sedang merawat hewan, kita sedang membangun fondasi yang kokoh untuk usaha peternakan yang berkelanjutan, produktif dan menguntungkan. Mari jadikan kesehatan ternak sebagai prioritas utama. Karena sapi yang sehat adalah aset yang bernapas, yang akan membawa kesejahteraan bagi kita semua. Semoga informasi ini bermanfaat. Salam sehat untuk ternak kita,